Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sobat semua di channel edukasi dan pembelajaran dari perawat online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai seleksi kompetensi dasar CPNS. Lebih spesifiknya kita akan membahas mengenai tes wawasan kebangsaan. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel perawat online. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembahasan soal di kesempatan kali ini. Kita masuk soal pertama. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks demokrasi Pancasila, bagaimana penerapan nilai-nilai ini dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel? A. Memastikan setiap kebijakan publik dirancang oleh elit politik tanpa pengawasan rakyat. B. Mengutamakan kepentingan mayoritas tanpa memperhatikan hak-hak minoritas. C. Menerapkan prinsip musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah. D. Memberikan kebebasan mutlak kepada individu untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. E. Menetapkan hukum yang bersifat kaku dan tidak dapat diubah sesuai perkembangan zaman. Soal pertama ini berkaitan dengan konteks demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila telah menjadi dasar negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Kemudian ada beberapa ciri dan prinsip demokrasi Pancasila. Nah, yang pertama ada kedaulatan rakyat, kedua keberagaman, ketiga ada toleransi, kemudian ada partisipasi aktif masyarakat, kemudian pelindungan hak asasi manusia, persatuan bangsa, kebebasan atau persamaan, dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi adalah beberapa ciri dan prinsip yang berkaitan dengan demokrasi Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya beberapa contoh yang bisa dikaitkan dengan demokrasi Pancasila. Yang pertama, menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain. Kedua, menghargai dan menghormati antar masyarakat. Ketiga, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakan. Dan keempat adalah menghargai perbedaan pendapat. Nah, soal pertama ini berkaitan dengan konteks demokrasi, kemudian dihubungkan dengan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Jadi jawaban yang tepat pada soal nomor 1 adalah opsi jawaban C, yaitu menerapkan prinsip musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah. Nah, ini sesuai dengan sila keempat ya dari Pancasila tentunya. Sekarang kita lihat coba opsi jawaban A, memastikan setiap kebijakan publik dirancang oleh elit politik tanpa pengawasan rakyat. Nah, ini yang berkonotasi negatif. Nah, jadi opsi A tentunya bukan jawaban yang benar, karena sebagian besar kebijakan dirancang oleh elit politik tanpa pengawasan rakyat, berarti tidak adanya pengawasan. Nah, itu malah nanti bisa terjadi kewenang-wenangan dalam memberikan keputusan publik ya, atau kebijakan publik. Opsi jawaban B, mengutamakan kepentingan mayoritas tanpa memperhatikan hak-hak minoritas. Nah, ini juga yang tidak boleh. Nah, bagaimanapun kita harus tetap memperhatikan semuanya ya. Jadi ada keseimbangan di sana, tidak hanya mayoritas, tapi bagaimana kelompok-kelompok minoritas juga bisa memberikan dampak yang positif.
Opsi D, memberikan kebebasan mutlak kepada individu untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini tentu sudah salah ya, karena bertindak sesuai dengan kehendaknya. Kemudian yang opsi jawaban E, menetapkan hukum yang bersifat kaku dan tidak dapat diubah sesuai perkembangan zaman. Nah, padahal harusnya hukum itu harus bersifat dinamis dan fleksibel ya. Fleksibel di sini artinya adalah bagaimana sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Nah, salah satu contohnya misal kita sering mendengar adanya amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar itu dilakukan juga berkaitan dengan tuntutan dari perubahan zaman. Jadi jelas jawabannya adalah yang opsi jawaban C. Kita lanjut ke soal kedua. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bagaimana konsep negara hukum ini seharusnya diterapkan untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? A. Menegakkan hukum dengan memberikan kekuasaan penuh kepada militer. B. Menerapkan hukum yang adil dan tidak diskriminatif untuk semua warga negara. C. Mengutamakan hukuman berat untuk pelanggaran kecil sebagai contoh bagi masyarakat. D. Menyusun peraturan yang hanya menguntungkan golongan tertentu dalam masyarakat. Atau yang E, memberikan kebebasan total kepada individu untuk menafsirkan hukum sesuai dengan keinginannya. Soal kedua berkaitan dengan konsep negara hukum ya, yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, artinya bagaimana di hadapan hukum kita semua adalah setara kedudukannya di hadapan hukum atau equality before the law. Nah, artinya adalah asas yang menyatakan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa memandang status sosial, ras, gender, agama, atau atribut lainnya. Nah, jadi sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu juga terdapat di pasal 28D. Nah, bagaimana di sana ada pernyataan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, jadi ada dua pasal ya, ada pasal 27 ayat 1, kemudian ada pasal 28D, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang benar pada soal kedua ini adalah opsi jawaban B. Nah, menerapkan hukum yang adil dan tidak diskriminatif untuk semua warga negara. Kita lihat opsi jawaban A. Menegakkan hukum dengan memberikan kekuasaan penuh kepada militer. Nah, ini juga nanti bisa mengakibatkan adanya kewenangan otoriter ya. Kemudian yang opsi C, mengutamakan hukuman berat untuk pelanggaran kecil sebagai contoh bagi masyarakat. Ini juga tidak adil ya, karena hanya memberikan hukuman berat, tapi untuk pelanggaran kecil. Nah, yang seharusnya adalah antara hukuman dengan pelanggaran itu adalah berbanding lurus. Opsi D, menyusun peraturan yang hanya menguntungkan golongan tertentu dalam masyarakat. Ini juga tidak benar karena hanya menguntungkan dari sekelompok atau golongan tertentu. Nah, ini juga tidak sesuai dengan asas keadilan dalam hukum. Opsi E, memberikan kebebasan total kepada individu untuk menafsirkan hukum sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginannya. Nah, ini yang tidak tepat ya. Nanti akan multitafsir tentunya. Padahal hukum itu dibuat ya supaya apa? Supaya kita punya aturan di sana, bukan malah ditafsirkan sesuai kehendak kita. Nah, jadi jawaban yang benar ada di opsi jawaban B.
Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga. Dalam era globalisasi, nilai-nilai kebangsaan seringkali menghadapi tantangan dari budaya asing. Bagaimana sikap yang tepat bagi masyarakat Indonesia untuk mempertahankan identitas nasional dalam konteks ini? A. Menolak semua bentuk pengaruh budaya asing tanpa pengecualian. B. Memilih dan mengadopsi aspek positif dari budaya asing yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai nasional. C. Mengganti semua tradisi lokal dengan budaya yang lebih modern dan global. D. Mengisolasi diri dari interaksi internasional untuk melindungi budaya lokal. E. Menerima budaya asing sepenuhnya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap budaya lokal. Soal ketiga, ini berkaitan dengan identitas nasional. Nah, apa saja yang berkaitan dengan identitas nasional Indonesia? Nah, identitas nasional Indonesia itu meliputi bahasa nasional, tentunya yaitu adalah bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu adalah sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, bentuk negara yaitu kedaulatan rakyat, dan konstitusi hukum negara yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945, identitas nasional itu tercantum dalam pasal 35 dan 36. Kenapa suatu bangsa atau negara kok harus memiliki identitas nasional? Nah, karena identitas nasional itu memiliki peranan penting ya teman-teman. Apa itu peranannya? Yang pertama yaitu sebagai landasan negara. Yang kedua sebagai pembeda dari negara lain. Dan yang ketiga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Nah, jadi tujuannya dengan adanya identitas nasional ini untuk mewujudkan nasionalisme masyarakat dan mengukuhkan jati diri bangsa. Oke, itu sekelumit ya, sekilas mengenai identitas nasional. Kita kembali lagi ke soal nomor 3 ini. Jadi jawaban yang benar adalah opsi jawaban B. Memilih dan mengadopsi aspek positif dari budaya asing yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai nasional. Jadi bagaimanapun juga kita bisa mengadopsi ya hal-hal yang positif kita ambil, sedangkan yang negatif tentunya tidak kita ambil sebagai bagian dari adopsi budaya asing tadi. Kita lihat opsi jawaban A, menolak semua bentuk pengaruh budaya asing tanpa pengecualian. Ya, jadi tanpa pengecualian, padahal tidak sepenuhnya semua budaya asing itu buruk. Ya, tapi yang positif bisa kita ambil, yang negatif tentunya bisa kita tinggalkan. Opsi jawaban C, mengganti semua tradisi lokal dengan budaya yang lebih modern dan global. Nah, di sini perhatikan konteks kalimatnya. Mengganti semua tradisi. Ya, jadi semua tradisi lokal diganti dengan yang modern dan global. Nah, tentunya ini juga bertentangan dengan karena kita bisa menghilangkan dari identitas nasional kita. Opsi jawaban D, mengisolasi diri dari interaksi internasional untuk melindungi budaya lokal. Ini tentunya juga negatif. Dan yang E, menerima budaya asing sepenuhnya. Nah, perhatikan ya, ada konteks kalimat sepenuhnya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap budaya lokal. Nah, ini juga tidak baik, artinya tidak ada proses penyaringan di sana. Jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban B. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Kita masuk soal keempat.
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengakui adanya perbedaan namun tetap dalam kesatuan. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia? A. Mengizinkan satu agama dominan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. B. Menghargai perbedaan keyakinan dengan memberikan kebebasan beribadah kepada semua agama. C. Melarang aktivitas keagamaan yang berbeda dari keyakinan mayoritas. D. Menghapuskan perbedaan agama demi mencapai kesatuan yang utuh. Atau yang E, menjaga toleransi dengan membatasi kebebasan beragama hanya pada hari-hari tertentu. Soal keempat berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang dikaitkan dengan kerukunan antar umat beragama. Ya, jadi bagaimana yang kita ketahui kalau di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, ya, terdiri dari beberapa agama. Ada 6 agama yang diakui, ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945, tentunya di pasal 29 ayat 2 itu sudah dijelaskan bahwasanya kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi jawaban yang benar pada soal keempat ini adalah opsi jawaban B. Menghargai perbedaan keyakinan dengan memberikan kebebasan beribadah kepada semua agama. Kita lihat opsi jawaban A, mengizinkan satu agama dominan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah ada konteks kalimat satu agama dominan. Nah, padahal namanya Bhinneka Tunggal Ika, ya berarti adanya keberagaman agama. Jelas ini bertentangan. Opsi jawaban C, melarang aktivitas keagamaan yang berbeda dari keyakinan mayoritas. Ini juga bertentangan. Opsi D, menghapuskan perbedaan agama demi mencapai kesatuan yang utuh. Ini juga ya menghapuskan perbedaan, berarti tidak menghargai keberagaman adanya macam-macam agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang opsi jawaban E, menjaga toleransi dengan membatasi kebebasan beragama hanya pada hari-hari tertentu. Nah, ada kalimat hanya pada hari-hari tertentu. Ini juga konteksnya negatif ya, tapi kita harus pada setiap waktu kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut. Jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban B. Soal berikutnya, soal kelima. Salah satu tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, bagaimana pemerintah seharusnya mengelola sumber daya alam? A. Mengutamakan eksploitasi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi jangka pendek. B. Mencadangkan seluruh sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang. C. Memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam oleh pihak asing untuk meningkatkan investasi. D. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Atau yang E. Mengizinkan penambangan bebas dengan sedikit pengawasan untuk mempercepat pembangunan. Berkaitan dengan soal kelima ini, kita ingat ada pasal 33 di Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara untuk dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sudah jelas ya, yang perlu digarisbawahi, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Jadi sumber daya alam itu sebenarnya dikelola oleh pemerintah supaya apa? Supaya rakyatnya menjadi makmur. Nah, berkaitan dengan soal kelima,
Maka jawaban yang tepat adalah opsi jawaban D. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Kita lihat opsi jawaban A, mengutamakan eksploitasi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Nah ini ya, jadi kita tidak boleh melakukan eksploitasi yang berlebihan. Apalagi hanya untuk jangka pendek, tapi kita juga harus memiliki visi jangka panjang. Opsi jawaban B, mencadangkan seluruh sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang. Hati-hati ya, ada konteks kalimat di sini mencadangkan seluruh sumber daya alam. Nah, artinya apa? Artinya sumber daya alam tidak kita pakai saat ini, tapi justru kita dicadangkan untuk generasi mendatang. Nah, tapi kita harus seimbang. Bagaimana pada saat ini kita juga bisa menggunakan sumber daya alam yang tersedia, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Supaya apa? Supaya generasi mendatang juga bisa mengelola dari sumber daya alam yang ada. Opsi jawaban C, memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam oleh pihak asing untuk meningkatkan investasi. Ini jelas negatif ya, karena dikelola oleh pihak asing. Nah, yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat, nah ini malah diberikan pada pihak asing. Opsi jawaban E, mengizinkan penambangan bebas dengan sedikit pengawasan untuk mempercepat pembangunan. Nah, ini juga tidak tidak dalam konteks keadilan. Nah, artinya bagaimana dalam melakukan penambangan termasuk sumber daya alam yang ada, kita juga harus tetap sesuai dengan pengawasan dan aturan yang berlaku. Jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban D. Baik, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih perhatiannya teman-teman semua. Semoga pembahasan soal tadi bisa menambah wawasan kita, menambah amunisi kita untuk mempersiapkan seleksi SKD CPNS di tahun ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.